Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifina Iza Aulia dan saya Talia Fendi Hamidah. Kami dari kelas 81. Di sini kami akan menjelaskan pendidikan anti korupsi. Jadi, pendidikan anti korupsi adalah budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik, pada siswa-siswi sekolah. Pengertian korupsi sendiri adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas. Dan nilai-nilai anti korupsi ada 7. Di antaranya jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras. 1. Jujur. Jujur didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan siswa. Tanpa sifat jujur, siswa-siswi tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Dari sifat jujur ini, kita akan terhindar dari perbuatan korupsi. Karena dengan sikap jujur, kita tidak akan berani mengambil uang yang bukan hak kita. 2. Disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memperdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Manfaat disiplin sendiri di antaranya bisa teratur, dapat mengatur waktu, dan pekerjaan selesai tepat waktu. Dengan disiplin membuat kita menjadi mempunyai integritas. Selain bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik, cepat, dan mudah. Jadi dengan disiplin ketika ada masalah keuangan pribadi, keuangan keluarga, kita memecahkannya bukan dengan berkorupsi, tapi kita memecahkan dengan perilaku yang baik, dengan pikiran yang positif, bukan ketindakan yang negatif. 3. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Penerapan nilai tanggung jawab dapat diwujudkan dalam bentuk mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan yang akan dituju. Jadi dengan tanggung jawab kita akan memikirkan kedepannya itu gimana dari perlakuan kita, dari kelakuan kita sekarang, kedepannya bakal gimana. Kalau kita sekarang memecahkan suatu masalah perekonomian dengan korupsi, maka kedepannya akan buruk. Tapi kalau kita memecahkan masalah tersebut dengan pikiran dan perbuatan yang positif, maka kedepannya akan baik, walau memang lebih susah. 4. Adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Jadi dengan memiliki sikap adil, kita tidak akan melanggar hukum, tidak akan melanggar. Kalau korupsi itu tidak boleh. Korupsi itu perbuatan yang melanggar hukum. 5. Berani. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, serta keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, berani mengaku kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kebatilan. Dengan mempunyai sifat berani ini, kita akan bisa menolak kebatilan, kita akan bisa menolak korupsi. Kita ditawarkan orang untuk berkorupsi agar
agar kita bisa menikmati apa yang kita inginkan sekarang. Kita berani menolak karena kita tahu ke depannya itu gimana. 6. Peduli. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama. Dengan peduli, kita tahu cara yang benar, cara yang salah, dan kita bisa bertindak positif untuk menyelesaikan suatu masalah. 7. Kerja keras. Bekerja keras dapat didasari dengan adanya kemauan. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Dengan bekerja keras, kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita dengan uang yang halal, bukan dari hasil korupsi. Kalau kalian nggak mau bekerja keras, maka kalian akan tetap seperti itu. Tapi kalau kalian mau bekerja keras, maka kalian akan mencapai suatu target yang kalian sudah targetkan. Jadi itu penjelasan dari nilai-nilai anti korupsi. Nah, sekarang nih, apa sih dampak dari korupsi? Nah, jadi dampak dari korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara atau perusahaan, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu tempat. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang pendidikan anti korupsi dari kami. Ada kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.